Pertanyaannya simpel, sederhana, nggak panjang lebar. Mas guys, kapan upgrade 48 volt? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas guys. Semoga Mas guys sehat selalu. Konsepnya satu ya di channel ini, merakit PLTS itu bebas. Mau sistem 12 volt sampai 96 volt bebas. Mau rakit sistem PLTS 1 WP sampai 2 juta WP juga bebas. Sesuai minat hati masing-masing, sesuai kata dompet masing-masing, sesuai teriakan saldo rekening ATM masing-masing Mas guys. Yang penting Mas guys sehat selalu, rezekinya lancar biar tetap upgrade PLTS. Kecanduan sih bisa jadi akut Mas guys, tapi tenang saja, di all shop oranye, hijau, merah semuanya menyediakan obat kecanduannya. Sudah pasti bikin pusing, dompet melilit Mas guys. Pertanyaannya simpel, sederhana, nggak panjang lebar. Mas guys, kapan upgrade 48 volt? Sebenarnya saya itu ya, kalau ditanya seperti itu ya, itu malah jadi kepikiran Mas guys. Tapi ketika nggak ditanya, saya itu sudah puas menikmati sistem 24 volt untuk saat ini. Lah kenapa Mas guys kok jadi kepikiran? Loh, kalau saya ditanya, Mas guys, kapan upgrade ke 48 volt? Otomatis saya itu jadi pengen kalkulasi. Berapa sih biayanya kalau upgrade ke 48 volt? Maka saya carilah baterai 48 volt di all shop. Saya survei SCC MPPT yang 48 volt di all shop. Terus saya tengok-tengok harga inverter LF yang rakitan, yang pabrikan, yang sistemnya 48 volt. Dan itu sangat menggerogoti perasaan saya Mas guys. Luar binasa pokoknya. Pertanyaannya simple, tapi bikin hati ini merasa nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mas guys. Ya pokoknya gini aja Mas guys, saya untuk upgrade 48 volt itu akan saya pikirkan entah kapan tahun lagi. Bisa jadi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Atau nggak pernah upgrade ke 48 volt sama sekali. Dan saya pengen menikmati sistem 24 volt saya ini dulu Mas guys. Karena ketika upgrade di 48 volt, itu saya sama aja ganti inverter dan SCC MPPT dan wajib upgrade baterai Mas guys. Sedangkan untuk panel surya sih tinggal main seri paralel aja, nggak masalah. Karena panel surya saya itu lembarnya ada banyak, walaupun WP-nya cuma 50 WP-an. Ada 10 lembar Mas guys. Nah, di sini saya akan fokuskan Mas guys untuk masalah upgrade 48 volt. Saya jadi kepengen tapi tak tahan Mas guys. Iya, sampai meringis-meringis ini Mas guys. Oke Mas guys, pokoknya ditahan dulu, dinikmati sistem 24 volt saya ini. Semoga nanti kalau ada duit jatuh dari pesawat Mas guys, itu idola saya. Kok idola atau angan-angan saya waktu masih kecil, ada pesawat yang menjatuhkan uang 1 koper gitu. Nah itu sudah bahagia banget membayangkan kayak gitu. Nah nanti kalau kejadian seperti itu Mas guys, bisa dipakai untuk upgrade PLTS Mas guys ke sistem 48 volt. Nah sekarang saya akan bagi tips buat Mas guys. Saran saya tidak wajib dicontoh tapi bebas, monggo silahkan. Yang mau rakit sistem 48 volt itu utamakan yang sudah menyediakan budget untuk langsung beli inverter minimal 2000 watt Mas guys, sekalian nanggung kalau 1000 watt, serius. Utamakan yang low frekuensi sekalian. Gini ceritanya, saya itu kan inverternya ini 1000 watt atau 1000 VA, kontinunya 800 watt. Nah, ketika saya ini menyalakan seluruh beban rumah untuk eksperimen, lah kok sampai 1,2 kilowatt.
ketika pas nyala bareng ya Mas guys. Jadi kan kadang ada momen dalam 1 kali 24 jam, ya mungkin ada 1 jam 2 jam dari momen itu perabotan listrik serumah ini nyala bareng bersamaan. Maka inverter 1000 watt ini tidak bisa mencukupi. Nah, sebagian beban harus saya cabut dulu demi menyalakan beban yang lain, Mas guys. Gitu. Makanya rekomendasi saya sekalian minimal 2000 watt inverter yang LF. Syukur 3000 watt sampai dengan 5000 watt untuk kelas rumahan. Tapi ya pantau-pantau juga Mas guys, kalau biasanya ya di rumah Mas guys itu kWh meternya cuma 450 VA, udah kuat ya beli yang 1000 watt kayak gini, itu sudah cukup untuk kebutuhan rumah Mas guys. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk SCC MPPT kan banyak pilihannya, saya nggak akan sebutkan. Nanti saya kasih link beli aja aneka SCC MPPT yang ada di all shop Mas guys. Silahkan nanti cek sendiri. Mulai dari yang paling murah sampai yang mahal nanti akan saya cantumkan. Kurang lebih ya sekitar 10 link mungkin ya, nanti silahkan pantau sendiri. Dan kalau untuk baterai nanti akan saya kasih contoh yang sistem 48 volt. Itu baterainya 1 pack kayak gini, tapi udah dirakit pabrik, tinggal dipantau aja. Kan ada tahun pembuatan, biasanya seller menyantumkan pada saat pembelian itu tahun 2021, 2022, 2023. Itu Mas guys, semakin muda tahunnya semakin mahal harganya. Bekas ya Mas guys yang saya maksud ini. Dan nanti otomatis kesehatannya ya lebih meyakinkan gitu. Ya sebenarnya kalau masalah jaminan atau enggak itu kan kita memang harus berdiskusi sendiri kepada seller ya Mas guys. Karena kita kan nggak tahu, namanya beli baterai bekas ya itu kayak orang gambling. Nah, gitu Mas guys ya. Kalau berani ya beli, kalau nggak berani ya nggak usah beli. Ya cuman gitu. Kalau prinsip saya sih gitu, monggo silahkan bebas Mas guys. Nah setelah itu tinggal beli panel surya. Panel surya bisa WP kecil disusun banyak atau WP besar disusun sedikit. Tinggal sesuaikan speknya masing-masing ya. Mau 1000 WP, mau 2000 WP, mau 3000 WP. Gitu Mas guys. Nah kalau versi saya begini Mas guys. Apabila saya sudah terjun untuk main baterai LiFePO 4 atau baterai lithium ion yang jelas-jelas pakai BMS, bahkan kadang pakai balancer aktif kayak gitu ya, maka itu sudah menjadi kewajiban saya untuk mempelajari apabila terjadi error BMS atau terjadi masalah pada sel baterai yang salah satunya ada yang rusak, analisisnya gimana. Otomatis saya harus mempelajari itu, mau nggak mau. Dan ada juga orang yang sistemnya masa bodoh nih Mas guys dalam menyikapi baterainya. Ketika si A punya baterai LiFePO 4, beli dipakai PLTS rusak, ya udah taruh, beli lagi. Ya, itu juga mengatasi masalah Mas guys. Masalahnya PLTS-nya ini baterainya rusak, dibelikan yang baru lagi, ya itu sudah beres. Dan dia nggak mau ambil pusing masalah baterai yang rusak ini. Jadi cara mengatasi masalah PLTS dengan baterai LiFePO 4 dan macam-macam baterai yang Mas guys punya, sebenarnya setiap orang punya caranya masing-masing. Semuanya itu bebas, tidak ada yang salah Mas guys ya. Karena bermain PLTS itu harus siap loss. Ada yang rusak, perbaiki. Malas perbaiki ya ganti. Udah gitu aja Mas guys ya. PLTS sistem 12 volt baterai ini lebih enak untuk belajar karena mengingat biayanya yang bisa ditekan serendah mungkin. Main 30 WP bisa, 10 WP bisa, 50 WP bisa, 100 WP bisa. Budget ya ratusan ribu sampai 2 jutaan sudah bisa main 12 volt pakai SCC MPPT. Mantap kan Mas guys? Maka untuk Mas guys yang pengen mendalami PLTS
untuk budget-budget kelas rendah bisa mulai dari 12 volt dulu. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Kes sehat selalu.